Assalamualaikum adalah sebuah kebahagiaan bisa berbagi bersama teman semua. Selamat datang di Rumah Belajar, tempat kita berbagi dan berdiskusi. Jangan lupa subscribe, like and share, dan juga bunyikan tombol notifikasinya. Video kali ini juga didukung oleh Politeknik Negeri Lampung. Selamat menyaksikan! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai lingkungan sekitar HMT. Capaian akhir mata kuliah pengelolaan hijauan makanan ternak ini adalah mahasiswa mampu mengelola hijauan makanan ternak untuk bahan pakan penyusun ransum secara mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan sub CPMK atau topik pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi lingkungan penyimpanan dan perkembangan teknologi pengelolaan hijauan makanan ternak. Oke, sebelum kita mulai topik kita hari ini yaitu lingkungan di sekitar HMT, kita akan review sedikit dulu mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu terkait gulma dan hama serta penyakit pada hijauan makanan ternak. Nah, yang merupakan komponen biotik yang mempengaruhi pertumbuhan ataupun produktivitas hijauan makanan ternak. Tentu teman-teman masih ingat apa itu hama, apa itu gulma. Hama sendiri merupakan hewan ataupun organisme yang hidupnya mengganggu ataupun merusak hijauan makanan ternak. Nah, sedangkan gulma adalah tumbuhan yang tidak diinginkan tumbuh pada lahan hijauan makanan ternak, sehingga kedua komponen ini nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ataupun produktivitas dari hijauan makanan ternak itu sendiri. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas lingkungan sekitar HMT yang merupakan komponen abiotik yang akan mempengaruhi produktivitas hijauan. Ada 3 komponen utama yang akan kita bahas, yaitu iklim, tanah, dan air. Yuk, mari kita breakdown satu persatu. Iklim. Di antara komponen iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas hijauan makanan ternak adalah intensitas sinar. Sinar matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan ataupun tanaman untuk melakukan fotosintesis, sehingga keberadaan sinar ini ataupun intensitas sinar matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas hijauan makanan ternak. Menurut Crowder and Cheda, bahwa peningkatan pertumbuhan tanaman sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya. Yang kedua adalah suhu atau temperatur. Tanaman memerlukan temperatur yang optimum agar dapat melakukan aktivitas fotosintesis dengan baik. Selain itu, temperatur dapat memberikan pengaruh pada laju metabolisme, respirasi, dan transpirasi tumbuhan, serta pada proses pembukaan stomata dan laju penyerapan air dan nutrisi. Yang ketiga adalah angin. Angin dapat memberikan pengaruh pada penyebaran penyakit dan bakteri, dapat membantu proses penyerbukan, serta ia juga dapat merusak tanaman secara mekanis. Yang keempat adalah curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi bahan kering di daerah tropik dan subtropik. Indonesia dengan iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, curah hujan tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketersediaan air tanah juga meningkat. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas hijauan. Akan tetapi, pada musim ini, kadar air pada hijauan akan meningkat, sedangkan kandungan nutriennya akan menurun.
Faktor abiotik yang kedua adalah tanah. Di antara komponen tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas hijauan adalah kekompakan tanah. Tanah yang terlalu kompak atau terlalu padat dapat mengurangi aerasi akar dan daya tebus air, sehingga dapat menurunkan produktivitas hijauan. Selanjutnya adalah unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah tersebut. Tanah yang subur dengan kaya NPK tentunya akan memberikan produktivitas dan pertumbuhan yang baik pada tanaman. Selanjutnya adalah konsentrasi garam. Konsentrasi garam yang tinggi dapat menyebabkan gangguan absorpsi unsur hara dan air yang diperlukan dalam proses metabolisme. Selanjutnya adalah tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Pada umumnya, reaksi tanah yang optimal terletak pada pH sekitar 6,5, di mana tersedianya unsur hara yang maksimal. Tanah dengan pH yang terlalu masam, yaitu lebih kecil dari 6, ataupun pH yang terlalu besar, lebih besar dari 10, dapat merusak tanaman. Faktor abiotik yang ketiga adalah air. Ketersediaan air sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Air berfungsi untuk fotosintesis, penguapan, pelarut, transportasi zat hara dari akar menuju daun. Jika ketersediaan air terpenuhi, maka seluruh proses metabolisme tubuh berlangsung dengan baik, sehingga berakibat pada tingginya produksi tanaman. Demikian video kita hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.